Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat semua. Tetap Sehat semangat dan semua, terus Bu beraktif ya Ika. dalam beraktivitas ya meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang mau menjawab, silakan di-unmute. Menurut kalian, apa yang kalian rasakan pada saat kita menggeser suatu benda? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Silakan, Mbak Syafina. Silakan di-unmute, Mbak. Apa yang kalian rasakan saat kalian menggeser suatu benda? bendanya jadi bergeser? Bendanya bergeser. Iya, ada lagi yang mau menjawab? Ya, Mbak Ruli. Silakan di-unmute, Mbak. Saya menjawab ya, Bu. Ya, silakan. Apa yang dirasakan ketika menggeser benda? Yang kita rasakan beban kita bertambah, Bu. Jadi sebelumnya misalnya contohnya beban kita cuma 1 untuk membawa tubuh kita. Nah, ketika kita mendorong benda tersebut, beban kita bertambah menjadi 2. Itu, Bu, yang saya ketahui pendapat saya. Terima kasih. Oh, sip. Terima kasih jawabannya Mbak Safina dan Mbak Ruli. Anak-anak, materi hari ini kita memasuki materi transformasi geometri. Kita pada satu sub bahasan tentang translasi atau pergeseran. Saya share screen dulu ya. Anak-anak, hari ini materi transformasi geometri, kita fokus ke translasi ya. Translasi atau pergeseran. Nanti pada saat pembelajaran hari ini diharapkan kalian akan dapat memahami pengertian translasi, menentukan translasi pada titik, dan menentukan translasi pada kurva. Di sini pendahuluan pengertian dari translasi geometri. Transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Jadi nanti transformasi geometri itu ada 4. Yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Untuk pertemuan kali ini kita fokus ke materi translasi dulu ya. Saya punya contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk translasi. Sebuah kapal laut bergerak 50 mil ke barat, kemudian melanjutkan 50 mil ke utara. Dari pelabuhan P, kapal tersebut melanjutkan perjalanan berikutnya menuju pelabuhan Q dengan bergerak 110 mil ke timur, kemudian melanjutkan 20 mil ke selatan. Yang ditanyakan, tentukan posisi akhir kapal tersebut dengan membuat grafik. Kapal ini sebuah kapal bergerak, berarti kan kapal ini melakukan pergeseran dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, di sini ada lebih spesifiknya tentang pengertian translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Ya. Rumus translasi di sini nanti ada 2. Translasi dari titik ke titik. Yang pertama rumus translasi dari titik ke titik. Misalkan di situ saya punya titik A.
yang koordinatnya X, Y. Yang ditranslasikan terhadap titik T yaitu A, B. Maka untuk menentukan bayangan translasi A yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Rumus yang berikutnya untuk menentukan translasi atau pergeseran terhadap garis, titik terhadap garis. Bayangan garis Y sama dengan MX ditambah C oleh translasi T yang titik koordinatnya A, B, maka bayangannya adalah garis Y min B sama dengan M. M ini adalah gradien. Koefisien dari X dalam kurung X min A ditambah C. Berikutnya, saya beri contoh translasi. Contoh yang pertama, bayangan titik A yang koordinatnya 3,7 oleh translasi T yang koordinatnya 4,2 adalah, kita bahas bersama-sama ya. X-nya di sini berapa? 3. Y-nya min 7. Oleh translasi T, A adalah 4 dan B sama dengan 2. Maka bayangan dari titik A, bayangan di sini disimbolkan dengan huruf aksen di atasnya ya. Seperti koma, petik atas. Rumus bayangannya adalah X tambah A, Y ditambah B. Berikutnya, X-nya kita masukkan. Kita substitusi di sini. X-nya adalah 3 ditambah A. A-nya berapa tadi? 4. Y-nya min 7 dimasukkan, ditambah B. B-nya 2. Maka bayangan dari titik A oleh translasi 4,2 adalah 3 ditambah 4 hasilnya 7. Kemudian min 7 ditambah 2 sama dengan min 5. Utang 7 nyaur 2 berarti masih utang 5. Ya, kalau utang biasanya min ya. Jadi bayangan titik A yang koordinatnya 3,7 oleh translasi T yang koordinatnya 4,2 adalah A aksen dalam kurung 7,5. Contoh yang kedua, saya lanjutkan. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X ditambah 2 oleh translasi T yaitu 3,-2. Pembahasan. M ini adalah gradien. M ini adalah koefisien dari X. Maka M-nya sama dengan 3. Dituliskan di sini. C adalah konstanta dari garis. C-nya di sini sama dengan 2. Berikutnya, translasi T. T ini adalah A, B. Maka A sama dengan 3 dan B sama dengan min 2. Kalau sudah kita tuliskan koefisiennya semua, kita masukkan ke rumus garisnya. Bayangan Y min B sama dengan M dalam kurung X min A ditambah C. Y min B. Y-nya tetap. Min B-nya tadi berapa? Min ini kan dari rumus. B-nya sendiri min 2. Berarti min ketemu min di sini jadinya plus. Langsung plus 2. Sama dengan M. M-nya di sini 3. Dalam kurung X-nya tetap. Min A, A-nya 3. Berarti X dikurangi 3. Ditambah C. C-nya 2. Langkah berikutnya, Y ditambah 2 sama dengan, di sini kita pakai SCTV ya. 3 dalam kurung dikali X min 3. 3 dikali X berarti 3X. Kemudian 3 dikali min 3. Hasilnya sama dengan min 9. Angka 2 di belakang adalah konstanta. Turunkan ke bawah. Jadinya plus 2. Persamaan garis itu dalam bentuk Y. Jadi Y-nya kita tulis di ruas kiri. Kemudian yang angka 2 positif kita pindah ke ruas kanan. Bahasa gampangnya kalau pindah ruas berarti tandanya berubah ya. Yang tadinya min sekarang jadi plus. Yang tadinya plus sekarang jadi min. Y sama dengan yang di ruas kanan tetap. 3X dikurangi 9 ditambah 2. Plus 2 di sini kita pindah ke ruas kanan. Jadinya min 2. Langkah terakhir Y sama dengan
3X ditambah 3X dikurangi 9. Di sini 2 dikurangi 2 habis. Maka bayangan garis oleh translasi T dengan koordinat 3,-2 adalah 3X min 9. Anak-anak ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan yang menjawab. Halo, anak-anak, apa ada yang ditanyakan dari materi? Oh, Mbak Syafina. Mbak Syafina barangkali mau ada yang ditanyakan? Halo? Bisa dengar suara saya? Iya. Saya Syafina ingin Iya. bertanya ya Bu. Iya. Kalau kembali ke materi awal, judulnya adalah translasi atau pergeseran. Kalau dalam Iya. kehidupan kita sehari-hari ya Bu, itu contohnya yang apa ya, yang disebut dengan translasi itu seperti apa sih Bu? Contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu Oke, Bu. Mbak Safina. Terima kasih kasih. pertanyaan sangat bagus. Contoh translasi yang paling kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sebagai siswa, kalau misalkan di rumah ini ya, kalian kalau mau bersih-bersih terus menggeser meja. Lah, itu adalah contoh translasi atau pergeseran. Terus misalkan kalian di kelas menggeser meja, itu juga adalah contoh translasi. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Saya tanya lagi, Bu. saya kasih latihan soal. Oh, Pak Reno, sorry. Mas Reno, iya, Mas Reno ada yang ditanyakan. Oh iya, terima Silakan. kasih Iya. Bu Ida, materinya keren sekali, menarik untuk matematika ini tentang translasi. Itu otomatis berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan saya tadi penjabarannya begitu mendalam dengan permainan angka-angka seperti itu. Nah, tipsnya seperti apa nggih Bu agar kita sebagai murid itu bisa tetap menggemari permainan angka atau numerasi ini biar kesan bahwasanya angka itu menyenangkan, angka itu bukan hal yang sulit untuk dipahami, sehingga bisa seperti jenengan tadi bisa mermainkan atau membuat angka-angka hitungan-hitungan itu menjadi seakan-akan mudah. Terima kasih Bu Ida. Oke, Mas Reno, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kita kalau kita belajar ya sebagai siswa, itu kita tumbuhkan dulu. Oh, saya suka matematika, saya tidak suka. Jadi kita harus menyukai dulu. Itu. Terus materi pelajarannya juga. Termasuk juga gurunya. Kadang siswa itu takut sama pelajaran matematika. Lah, ini saya kalau ngajar, saya tidak mau ada jarak. Jadi saya menganggap semua siswa adalah adik saya sendiri, saudara saya sendiri, jadi mereka bebas bertanya. Saya tidak ingin menciptakan jarak dengan anak-anak, dengan kalian semua. Itu Mas Reno nggih jawabannya? Terima kasih Bu Ida. Karena anak-anak itu dalam pikirannya anak-anak matematika itu menyeramkan, sangat menakutkan ya. Akhirnya tidak bisa itu. Jadi kalau dalam pembelajaran kalian saya bebaskan, terserah kalian mau mainan HP atau apapun dengan musik, mau mendengarkan musik. Karena anak-anak itu setiap anak itu beda, cara penerimaan materinya beda. Ada yang dengan mainan HP dia bisa menerima materi, ada yang dengan sambil mendengarkan musik, anak-anak bisa mendengarkan materi juga. Jadi saya buat enjoy di kelas. Iya, jadi supaya anak-anak enggak takut gitu Mas Reno. Iya. Siap. Terima kasih. Iya, terima kasih. Anak-anak di sini saya kasih kalian tugas ada 2, bisa dikerjakan, nanti bisa langsung dikumpulkan di email saya ya. Sekian untuk pelajaran hari ini. Kalian silakan mempelajari materi untuk besok tentang refleksi atau pencerminan, lebih menarik lagi nantinya pastinya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.